Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi hardware komputer, mata kuliah pengantar ilmu komputer dengan dosen pengampu, Dr. Andes Mustari S. Lamada SPDMT. Pertama, perkenalkan nama saya Irmayana, saya dari kelas PT IKD. Materi kali ini yaitu perangkat keras komputer, perangkat keras input atau output, proses pada perakitan komputer. Pertama, perangkat keras komputer. Hardware adalah semua bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Adapun perbedaan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah bagian material komputer, sedangkan perangkat lunak adalah bagian non-material dari komputer. Secara ringkas, sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu perangkat keras, unit prosesor sentral, perangkat keras, memori ROM dan RAM, perangkat keras, input atau output. Hardware dalam PC terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu Central Processing Unit, Input Device, dan Output Device. Central Processing Unit terdiri atas beberapa komponen, yaitu prosesor, motherboard, RAM, VGA, hard disk drive, floppy disk drive, CD-ROM, dan DVD-ROM, nitrode adapter, power supply, dan UPS casing. Input device terdiri atas keyboard dan mouse. Output device terdiri atas monitor, printer, dan speaker. Materi kedua, perangkat keras input atau output. Prosesor. Prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer, artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah oleh prosesor. Ada beberapa jenis dan model prosesor dimulai dengan nama yang diberikan oleh pembuatnya, yaitu prosesor buatan Intel dan prosesor buatan AMD. 2. Motherboard. Motherboard atau MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, RAM atau Random Access Memory adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Keempat, Video Graphics Array Card atau VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Kelima, Hard Disk Drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC, karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi 2 berdasarkan teknologi transfer data yang digunakan, yaitu ATA yang dikenal dengan AIDE dan SCSI. 6. Floppy disk drive adalah alat untuk membaca dan menuliskan data-data yang tersimpan di sebuah floppy disk. Pada awalnya, PDD muncul dengan ukuran yang besar, yaitu 5,25, mengikuti ukuran disket yang saat itu sedang beredar. 7. CD-ROM dan DVD-ROM adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Karena bersifat ROM, alat ini hanya mampu membaca data saja. Selain itu, mampu menulis atau beriter data ke dalam media tersebut. Kedelapan, nitrode adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan artinya bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber data lainnya. 9. Soundcard dan speaker. Soundcard atau disebut juga dengan audio card berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan audio card tersebut. Power supply dan UPS. Power supply adalah komponen PC yang mengatur supply listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. Selain power supply dikenal juga dengan UPS. UPS adalah alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun listrik PLN sedang mati.
Keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC. Selain mouse, keyboard memuat tombol-tombol penting. Keyboard dikenal dalam dua jenis, yaitu keyboard serial dan keyboard PS2 atau PS2. Mouse adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal dua tombol untuk melakukan clicking, yaitu tombol klik kiri dan tombol klik kanan. Scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda tiga dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop. Barcode reader adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses dalam PC dalam bentuk visual sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi dengan menggunakan dua jenis teknologi, yaitu menggunakan tabung CRT dan monitor yang menggunakan LCD. Semakin besar ukurannya, semakin mahal harganya. Tahapan proses pada perakitan komputer terdiri atas penyiapan motherboard, memasang prosesor, memasang heatsink, memasang motherboard data casing, memasang power supply, memasang kabel motherboard dan casing, memasang drive, memasang care adapter, dan penyelesaian akhir. Materi yang ketiga, proses pada perakitan komputer. Pertama, penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed, speed multiplier, dan tegangan masukkan ke motherboard. Atur spin jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Memasang prosesor dapat dilihat pada slide berikut. Ketiga, memasang heatsink. Pertama, fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Adapun caranya yaitu sebagai berikut. Memasang model memori. Model memori umumnya dipasang berurutan dari nomor skot terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Cara pemasangannya terdapat pada slide berikut. Yang kelima, memasang motherboard pada casing. Caranya juga dapat dilihat pada slide berikut. Memasang power supply. Cara pemasangan power supply dapat dilihat pada slide. Baru yang ketujuh, memasang kabel motherboard dan casing dapat juga dilihat pada slide. 8. Memasang drive dapat dilihat pada slide berikut. Memasang care adapter. Care adapter umumnya dipasang adalah video care, sound, network, modem, dan SCI adapter. Cara pemasangannya dapat dilihat pada slide berikut. 10. Penyelesaian akhir. Pada penyelesaian akhir dapat dilihat pada slide berikut. Yang ke-11, pengujian. Komputer yang selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukannya dapat dilihat pada slide berikut. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai hardware komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.